I knew at that moment that I had to survive. I had to reach down the pit. Seorang wanita muda berusia 17 tahun berhasil menggegerkan dunia berkat keberanian dan kecerdasannya dalam menangani pembunuh berantai yang terkenal sadis dan mengerikan pada saat itu. Gadis ini telah diculik dan diketahui merupakan satu-satunya korban yang selamat. Ia berhasil menggunakan trik-trik yang tak terduga dan sangat luar biasa sehingga berhasil selamat dan lepas dari ancaman sang pembunuh berantai yang terkenal sangat sadis. Lalu, seperti apakah kisah nyata kehidupannya? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen banget nih informasiin buat kalian yang mungkin sekarang-sekarang ini lagi pengen beli barang-barang elektronik seperti misalnya handphone, terus laptop, kamera, TV, drone, game konsol, dan lain-lain. Kalian bisa dapetin di toko Sinar Mutiara yang udah terkenal aman dan terpercaya. Toko keren ini juga menerima tukar tambah dan juga membeli barang second berkualitas yang resmi dan juga original, yang pastinya bukan bekas bongkaran atau bekas servis. Untuk pemesanan secara online, teman-teman bisa dapetin di akun Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak milik Sinar Mutiara. Kalau mau intip-intip dulu nih terkait produk-produknya, bisa juga loh langsung lihat di websitenya ya. Atau kalau mau nanya-nanya terkait barang-barang di Sinar Mutiara, bisa juga telepon langsung customer service-nya. Pasti dia dilayani dengan baik banget. Bagi teman-teman yang ingin lihat-lihat langsung produknya, pastinya bisa dong dengan kunjungi langsung tokonya ya, yang beralamat di Ruko ITC Roximas, Blok C5, nomor 15 hingga 17, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat. Di toko handphone second terbesar di Indonesia ini juga rutin banget loh untuk membagi-bagikan voucher setiap minggunya dan juga giveaway handphone setiap bulannya. Untuk info lengkapnya, kalian bisa lihat di Instagramnya langsung ya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera yuk kunjungi toko Sinar Mutiara yang aman dan terpercaya. Untuk informasi terkait kontak dan juga media sosial toko Sinar Mutiara, udah Miranti cantumin di kotak deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1984. Selamat menyaksikan. Wanita yang satu ini bernama Lisa McFarlane. Ia lahir pada bulan Maret tahun 1967. Sebagai seorang perempuan, Lisa telah banyak melalui kepahitan di dalam kehidupannya, dan itu tentunya bukanlah hal yang mudah bagi dirinya. Diketahui bahwa Lisa telah bertahun-tahun dinodai dan diambil kehormatannya sebagai seorang gadis. Mirisnya, hal tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Bukan hanya itu saja, kekasih sang nenek juga kerap kali menodongkan senjata api ke bagian kepalanya. Pria tersebut juga tega melakukan penganiayaan rutin kepada Lisa selama 3 tahun lamanya. Hal ini tentunya telah membuat hati Lisa hancur, terpuruk dan hanyut dalam kesedihan yang mendalam. Di usianya yang masih sangat muda, yakni 14 tahun, ia sudah merawat sang nenek dan diminta tinggal bersama neneknya itu. Sebelumnya, diketahui bahwa Lisa telah keluar masuk panti asuhan dan sempat kecanduan narkoba serta minuman keras.
Tapi, meskipun begitu, Lisa terus berjuang untuk kehidupannya. Ia juga ingin masa depannya cerah dan jauh dari berbagai penderitaan seperti yang ia rasakan selama ini. Di usianya yang telah beranjak 17 tahun dan semakin menuju ke arah kedewasaan, Lisa memutuskan untuk semakin mandiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pun kemudian bekerja di sebuah toko yang menjual kue donat. Pada suatu hari, tepatnya pada pukul 2 dini hari, di tanggal 3 November tahun 1984, Lisa diketahui telah selesai menjalankan pekerjaannya selama 2 shift di toko donat tersebut. Ia kemudian segera bersiap untuk pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Lisa pulang dengan menggunakan sepedanya. Pada hari itu, sebenarnya kondisi mental Lisa sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang sedih dan terpuruk dengan masalah di hidupnya. Tapi, ia terus berusaha untuk bekerja. Padahal sebelumnya, ia telah berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan, ia sempat menuliskan keinginan buruknya itu di dalam sebuah catatan. Di saat Lisa mulai berangkat pulang dengan menggunakan sepedanya, ia lalu memilih rute yang sama dengan yang ia pilih saat berangkat bekerja. Rute tersebut biasanya memang selalu gelap, tapi pada hari itu, lokasi tersebut jauh lebih gelap dari biasanya. Saat itu, Lisa mengendarai sepedanya di atas sebuah trotoar. Namun tiba-tiba saja ada sebuah mobil membunyikan klaksonnya. Lisa pun terkaget. Ia merasa aneh dan bertanya di dalam hati, kenapa mobil itu mengklakson dirinya. Diketahui kala itu, ia sudah setengah jalan dan tak lama lagi akan segera sampai ke rumahnya. Di saat itu, Lisa sempat memperhatikan mobil yang parkir di sebuah gereja di lokasi itu. Ketika mata Lisa melihat ke arah gereja, wanita muda itu pun langsung saja ditarik dari sepedanya. Kala itu, Lisa merasa bahwa sepertinya ada 3 atau 4 orang yang menarik dirinya. Bukan hanya itu saja, Lisa juga merasa ada sebuah senjata api yang ditekan di pelipis kirinya. Orang tersebut kemudian mulai menyeret Lisa dari jalan dan lalu memasukkannya ke dalam sebuah mobil yang tadi sempat Lisa lihat di parkiran gereja. Orang itu kemudian melempar tubuh Lisa ke sisi kursi pengendara yang ternyata ada pisau di tengahnya. Sosok misterius itu pun kemudian menutup mata Lisa, mengikat pergelangan tangan dan kakinya. Kemudian pria itu menyandarkan tubuh Lisa ke kursi mobil itu. Lisa sama sekali tidak sempat melihat wajah pelaku. Tak lama kemudian, sosok itu pun mulai menjalankan mobilnya. Di dalam situasi tersebut, Lisa berpikir mungkin dirinya akan dihabisi oleh orang itu. Lisa yang kala itu ditutup matanya, dipaksa melakukan tindakan tak bermoral dengan menggunakan mulutnya di area pribadi sang pria misterius. Setelah itu, Lisa lalu dibawa ke apartemen dalam kondisi tubuh yang sudah gemetaran dan ketakutan. Di tempat itu, Lisa harus menjadi pelayan untuk memuaskan keinginan bejat sang penjahat. Kesucian dan kehormatan Lisa dirampas dengan paksa dan kasar. Ia harus melayani keinginan kotor sang pria selama 26 jam lamanya. Hal itu terjadi berulang-ulang kali sehingga Lisa sendiri tidak ingat berapa kali mengalami hal tragis tersebut. Bukan hanya itu saja, Lisa juga dianiaya secara fisik dengan sangat berat. Di waktu itu, Lisa sangat takut bahwa dirinya akan segera dihabisi oleh sang pria. Pasalnya, pria penjahat tersebut terus saja mengancam Lisa dengan menodongkan senjata api kepadanya. Tapi meskipun diliputi rasa takut yang teramat sangat, Lisa tetap ingin terus berjuang bertahan hidup. Ia bertekad untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal sebelumnya diketahui, ia sangat ingin mengakhiri hidupnya dikarenakan merasa bahwa beban hidupnya sangatlah berat. Tapi di dalam situasi kali ini, Lisa tiba-tiba menjadi sosok yang kuat dan ingin terus berjuang melanjutkan hidupnya. Meskipun kala itu, dia tidak tahu apakah akan selamat dari sang penjahat.
Setelah puas mengambil kehormatan Lisa dengan paksa, pria itu pun lalu membawa wanita muda itu ke kamar mandi dan memaksanya untuk tampil tanpa sehelai benang pun. Kemudian, si penjahat itu pun memandikan tubuh Lisa dengan sangat agresif. Mau tak mau, Lisa harus menurut, karena jika tidak, nyawanya akan menjadi taruhannya. Sang pria mulai memandikan Lisa, mencuci rambutnya, dan mencoba menyentuh Lisa dengan lembut. Menyadari hal tersebut, Lisa sempat heran karena hal itu sangat berkebalikan dengan yang ia lakukan sebelumnya. Pada awalnya, sang pria sering berlaku sangat kasar terhadap Lisa dan terus saja menyiksanya. Dikala itu, sang pria juga memeluk Lisa selama 1 detik. Lalu tiba-tiba, ia berubah lagi menjadi seperti monster. Lalu, 1 menit kemudian, ia berubah lagi menjadi seperti anak umur 4 tahun yang manis. Kemudian, pria itu berubah lagi menjadi seperti seekor banteng yang sedang mengamuk. Di dalam apartemen tersebut, Lisa juga sempat mengobrol dengan sang pria dan sempat bertanya mengapa ia melakukan hal ini pada Lisa. Kemudian, sang pria itu pun menjawab bahwa ia sedang mencoba mendekati wanita lain setelah mengalami putus cinta yang menyakitkan hatinya. Kala itu, Lisa menyadari bahwa pria ini bisa saja sewaktu-waktu menghabisinya. Dan kala itu juga, Lisa memohon ampun kepada Tuhan dan berdoa agar sang penjahat tidak menghabisinya. Belajar dari serial TV kriminal, Lisa pun kemudian menyadari bahwa cara untuk selamat adalah dengan cara yang cerdas. Dari matanya yang ditutup, Lisa melihat sebuah kilasan warna merah dan nomor plat mobil yang digunakan untuk membawa dirinya. Bukan hanya itu saja, Lisa juga mulai menghitung jumlah anak tangga di apartemen, sehingga ia sadar bahwa area tersebut terasa seperti hutan. Lisa pun tak lupa menempelkan sidik jarinya di berbagai area kamar mandi, cermin, dan juga tirai kamar mandi apartemen itu dengan tujuan jika ia meninggal nanti, maka polisi akan mengetahui bahwa ia pernah berada di sana saat itu dan polisi bisa mudah dalam menangkap si pelaku dengan bukti yang ia tinggalkan. Ya, Lisa saat itu sudah berpikir untuk membantu pihak kepolisian. Bukan hanya itu saja, Lisa juga mencoba dan berusaha untuk dapat membuat dirinya bisa dipercaya oleh sang pria jahat yang sangat misterius tersebut. Kala itu, Lisa telah merasa bahwa sang pria mulai melunak. Pria tersebut yang tidak diketahui namanya itu pun kemudian meletakkan tangan Lisa di wajahnya agar Lisa bisa merasakan area wajahnya. Wanita muda itu pun kemudian mulai menyentuh wajah sang pria. Saat itu, ia merasakan bahwa di wajahnya seperti ada bekas cacar, kumis yang rapi, telinga yang terasa kecil, rambut yang pendek, tubuh yang terasa agak berisi, namun tidak kelebihan berat badan. Lisa menyimpulkan bahwa sang pria bertubuh besar. Setelah itu, Lisa mulai menyusun rencana. Ia berniat untuk berbicara pada pria itu dan ingin kembali mengambil hatinya. Selama 26 jam ditahan di apartemen itu, Lisa mulai mengembangkan hubungan baik dengan pria misterius itu. Wanita muda itu pun menggunakan taktik psikologi. Lisa mengatakan, sekitar jam 3, si pria menyuruhnya menggunakan pakaian. Saat itu, sang pria bertanya, "Apa yang harus saya lakukan padamu?" ujarnya. Dengan mata yang tertutup dan tangan yang diikat, Lisa menjawab dengan sangat lembut, "Aku tahu, kamu juga melakukan ini pada wanita lainnya karena hubungan yang tidak baik. Cara kita bertemu memang tidak menyenangkan. Menurutku, kamu adalah pria yang baik. Aku bisa merawatmu. Aku akan menjadi kekasihmu dan aku tidak akan mengatakan kepada siapa-siapa tentang bagaimana kita bisa bertemu," ujar Lisa. Ya, Lisa menawarkan dirinya untuk menjadi pacar rahasianya.
Bukan hanya itu saja, Lisa juga sempat mengatakan kepada sang pria bahwa dirinya adalah anak satu-satunya dari orang tua yang sedang menderita sakit dan memohon padanya untuk dapat segera dilepaskan. Mendengar ucapan Lisa tersebut, sang pria misterius itu pun tampak luluh dan kemudian mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa menahan kamu. Di mana kamu tinggal? Saya akan menurunkanmu di area tempat tinggalmu," ujar sang pria. Kemudian, pria misterius tersebut menyuruh Lisa menutup matanya selama 5 menit dan kemudian melepaskan dan meninggalkan Lisa di area terpencil. Lisa pun lalu segera membuka matanya. Ternyata, ia telah berada di dekat sebuah pohon yang sangat indah. Di saat itu, Lisa melihat cabang-cabang pohon tersebut. Ia seakan melihat cabang kehidupan baru dan mulai menghargai hidupnya. Lisa yakin kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Setelah itu, Lisa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lisa sempat dipukuli dan diinterogasi selama 5 jam oleh pacar neneknya terkait keberadaannya yang telah menghilang dari rumah itu. Lisa pun kemudian berusaha menjelaskan peristiwa tragis tersebut dengan detail. Karena melihat keterangan Lisa yang konsisten dan diyakini bahwa ia tidak berbohong, akhirnya keluarganya pun menelpon polisi untuk bisa melaporkan hal tragis yang telah Lisa alami. Di kantor polisi itu, Lisa pun kemudian mulai menceritakan secara detail tentang peristiwa mengerikan itu. Meskipun memang Lisa tidak mengenali siapa pria itu karena matanya ditutup, tapi Lisa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keterangan yang terperinci sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan ia rasakan pada saat itu. Lisa pun lalu memulai dengan memberikan keterangan bahwa pada saat sang pria ingin membebaskan dirinya, pria tersebut ternyata sempat berhenti di sebuah ATM. Hal itu sangat ia yakini, sebab kala itu Lisa sempat mendengar suara mesin ATM itu berbunyi. Bukan hanya itu saja, petunjuk lainnya juga Lisa sampaikan pada polisi, yakni di balik matanya yang tertutup oleh kain, ia sempat melihat dengan samar adanya sebuah tulisan Magnum di dashboard mobil yang ia tumpangi tersebut. Lisa juga tak lupa menceritakan bahwa ia banyak menempelkan sidik jarinya di apartemen tersebut dan menginformasikan jumlah anak tangga di apartemen tempat ia ditahan. Bukan hanya itu saja, polisi juga melihat adanya serat merah yang cukup halus di baju yang Lisa kenakan. Tes forensik yang dilakukan terhadap pakaian Lisa telah mengungkapkan bahwa serat merah tersebut merupakan bagian dari karpet merah yang diduga berasal dari apartemen si penculik dan sangat mirip dengan yang ditemukan pada korban lainnya yang kebetulan tengah diselidiki juga oleh pihak kepolisian pada saat itu. Pihak berwajib menduga pelakunya ini adalah orang yang sama. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum penculikan Lisa terjadi, daerah tersebut telah dihebohkan dengan penemuan jasad-jasad wanita muda dan juga beberapa korban lainnya yang telah dinodai dengan paksa oleh seseorang yang sedang dicari oleh polisi. Peristiwa tersebut nyatanya memang telah membuat masyarakat menjadi resah, khususnya untuk para kaum hawa yang merasa tak aman lagi untuk bepergian sendiri. Setelah mendengar semua keterangan yang Lisa sampaikan tersebut, polisi kemudian segera menyelidiki mengenai daftar semua pemilik mobil Dodge Magnum keluaran tahun 1978 itu di kawasan Hillsborough County. Kemudian, polisi pun mulai memeriksa catatan untuk semua mesin ATM di kawasan Tampa Utara. Tak butuh waktu lama, polisi pun kemudian menemukan hasil bahwa ternyata hanya ada satu pemilik mobil Dodge Magnum keluaran tahun 1978 itu yang telah menggunakan mesin ATM pada pukul 3 pagi, tepatnya pada tanggal 4 November tahun 1984. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata
sang pemilik mobil itu bernama Bobby Jolong. Setelah mendapatkan identitas terduga pelaku, polisi pun mulai mengawasi Bobby selama 24 jam. Pada 13 hari setelah Lisa bebas dari penjahat itu, tepatnya tanggal 16 November tahun 1984, polisi pun akhirnya berhasil membawa Bobby ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Detektif pun kini mulai menjalankan tugasnya untuk menginterogasi Bobby, dan pria itu pun mengakui tentang perbuatan jahat yang telah ia lakukan terhadap Lisa. Tapi Bobby membantah telah terlibat dalam pembunuhan beberapa wanita muda yang ada di daerah tersebut. Tetapi setelah mendengar bukti yang dimiliki oleh polisi, terutama mengenai serat karpet merah yang ada di apartemennya, akhirnya Bobby pun mengaku bersalah. Diketahui pada saat itu bahwa Bobby dicurigai sudah mengambil kehormatan wanita secara paksa sebanyak lebih dari 50 wanita di area Miami hingga ke kawasan Fort Lauderdale sebelum ia pindah ke kawasan Tampa. Selain itu, Bobby juga telah dicurigai membunuh, menyiksa, dan mengambil kehormatan 10 wanita lainnya serta membuang jasad mereka. Perlu kita ketahui bersama bahwa Lisa Nolen merupakan satu-satunya korban Bobby yang berhasil selamat. Kasus yang menggemparkan ini pun kemudian berlanjut di pengadilan. Di saat persidangan pada tanggal 23 September tahun 1985, Bobby Jolong mengaku bersalah atas kejahatan terhadap Lisa Nolen dan didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, dan 7 tuduhan lainnya karena telah mengambil kehormatan wanita secara paksa. Bobby pun kemudian menerima hukuman penjara seumur hidup untuk setiap kejahatan tersebut. Bukan hanya itu saja, Bobby juga harus menerima 2 hukuman mati karena terbukti telah menghilangkan nyawa Michelle Denise Sims dan juga Virginia Johnson. Ia pun kemudian ditahan di penjara untuk menunggu jadwal eksekusi matinya. A lot of lives just gone right down the tubes because of me. You know, in one way or another. And it's not a good feeling. It's not a pleasant feeling. I'm not proud of anything I've done. And the worst thing is I don't understand why. I don't understand why. 10 tahun setelah peristiwa tragis yang menimpanya, pada tahun 1994, di usia Lisa yang sudah 27 tahun, ia mulai bekerja untuk Departemen Taman dan Rekreasi di kawasan Hillsborough County. Kala itu, Lisa melaporkan telah terjadi sebuah pencurian yang dilakukan di sebuah kantor kepada pihak kepolisian. Setibanya di lokasi kejadian, polisi lalu menghampiri Lisa dan mengatakan kepadanya, "Kamu punya sikap yang baik untuk menjadi polisi. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang polisi?" Ternyata, polisi tersebut sangat kagum dengan keberanian dan tekad dari Lisa. Sehingga pada tahun 1999, Lisa dipindahkan untuk bekerja di kantor Sheriff Kabupaten Hillsborough sebagai petugas operator dan menjadi wakil cadangan di sana. Lisa pun kemudian masuk Akademi Kepolisian pada tahun 2004. Dia kemudian bekerja di departemen yang sama dengan para polisi yang dulu berhasil menemukan dan menangkap penculik dirinya. Ia pun bekerja sebagai polisi dengan spesialisasi untuk memerangi kejahatan yang terkait dengan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Ia sangat ingin melindungi mereka dari berbagai kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi di luar sana. Itulah yang memotivasi Lisa menjadi seorang polisi. Bukan hanya itu saja, Lisa juga bekerja sebagai petugas sumber daya sekolah menengah dan ia sering menggunakan ceritanya ini untuk mengajar para siswa tentang bagaimana menangani situasi yang berbahaya. I knew at that moment that I had to survive. I had to reach down the pit of my stomach and just go with the last survivor skill ever. I told myself I was going to live.
I told myself I would fight with him emotionally, not physically. 34 tahun setelah Bobby mendekam di balik hotel Prodeo, pada tanggal 23 Mei tahun 2019, Bobby pun kemudian dieksekusi dengan cara disuntik mati. Diketahui bahwa Lisa turut hadir dalam eksekusi tersebut bersama dengan para penyintas lainnya. Kala itu, Lisa duduk di barisan paling depan dan ia mengatakan, "Aku ingin sekali menatap matanya. Aku ingin menjadi orang pertama yang dia lihat saat itu. Tapi sayangnya, dia tidak membuka matanya." Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.